datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo teman-teman podcast Rumah Degiri, balik lagi di podcast Rumah Degiri bareng saya Sela Ivanka. Nah, kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik, yaitu pariwisata. Kalau kita bahas soal pariwisata, tak lepas dengan asosiasi Sadar Wisata, yaitu Pak Darwis. Nah, saat ini saya bersama dengan Ketua Pak Darwis, dengan Pak Aziz. Halo Pak Aziz. Halo Mbak. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Baik dan sibuk. Sehat dan sibuk. Selalu ya Pak ya? Selalu sibuk. Ini baru habis dari mana Pak? Ini tadi baru acara di Grand Watu Dodol. Acara di GWD, Iya. setiap hari pasti ya, punya banyak acara. Ya, di samping saya punya destinasi yang dikelola sendiri, juga mengurusi asosiasi di Banyuwangi. Iya, benar sekali. Ini yang bakal kita bahas lebih mendalam lagi nantinya. Tapi Pak Aziz ini menjadi Ketua Pak Darwis sudah dari tahun berapa nih Pak? Saya tahun 2019. 2019? Ya. Berarti ketua yang pertama atau gimana nih Pak? Sebetulnya saya sudah yang ketiga ya kayaknya. Yang ketiga? Ketiga. Berarti Pak Darwis ini sudah cukup lama ya? Sudah lama. Ada di Banyuwangi. Untuk anggotanya sendiri Pak, sebanyak apa sekarang? Sebanyak berapa anggota nih? Kalau anggotanya untuk pengurusnya saja itu ada 48 ya untuk pengurus. Kalau anggotanya destinasinya itu ada 97 destinasi. Itu juga ada yang belum masih di SK-kan ya. Yang sudah di SK-kan itu ada 97 destinasi. Berarti ada destinasi-destinasi baru nih yang sekarang sedang dibangun gitu? Masih ada destinasi baru yang sedang dibangun karena untuk mendapatkan SK itu harus melalui tahapan verifikasi. Jadi nggak sembarangan gitu ya Pak? Tidak sembarangan karena kita mendampingi ya supaya nanti di saat sudah berjalan destinasinya tidak ada masalah. Oke, biar aman gitu Biar ya? aman. Oke Pak. Kira-kira fungsi dari Pak Darwis ini sendiri apa nih Pak? Fungsi dari Pak Darwis sendiri, kalau Pak Darwis ini kan juga ada Pak Darwis yang di tingkat desa ya, destinasi ya. Jadi kalau di desa itu Pak Darwis tidak hanya satu, mengacu pada destinasinya. Kalau misalkan ada 3 destinasi, Pak Darwisnya bisa 3 satu desa. Oke. Tujuannya apa? Karena supaya untuk pengelolaan destinasi itu maksimal. Nah, dan terbukti sekarang banyak destinasi-destinasi yang muncul yang diinisiasi oleh Pak Darwis. Kira-kira apa aja nih Pak? Mungkin teman-teman yang saat ini nonton mungkin belum tahu kalau misalnya destinasi-destinasi yang mereka kunjungi saat ini itu adalah bekal dari didirikan oleh Pak Darwis ini sendiri. Apa aja nih Pak? Jadi untuk wisata alam hampir semua di Banyuwangi, itu mulai dari Kecamatan Wongsorjo sampai ke Pesanggaran, itu semua dikelola oleh Pak Darwis. Semuanya? Yang berbasis alam, lingkungan. Oke, benar. Termasuk Pulau Merah, terus Pantai Mustika, Grand Watu Dodol, ada namanya di Songgon itu ada 9 destinasi, itu semua Pak Darwis. Jadi Pak Darwis yang mengelola itu semua? Pak Darwis yang mengelola, yang menjadi ujung tombaknya. Ujung tombaknya? Yang merintis. Yang merintis. Ya, Makanya yang saat ini pariwisata di Banyuwangi itu tetap terus eksis, tetap terus maju gitu ya Pak ya? Terus eksis dan maju. Nah Pak Aziz ini sendiri sekarang stay-nya kalau misalnya kita tahu tuh di GWD ya Pak ya? Iya. Untuk GWD sendiri dari Bapak pertama kali menjadi Ketua Pak Darwis nih Pak ya, dari 2019 hingga sekarang. Apa sih yang sudah Bapak lakukan ataupun Pak Darwis dari GWD lakukan sehingga di GWD itu berubah menjadi sekarang nih ya Pak ya. Kalau sekarang kan kita ngelihat GWD itu lebih eksis gitu, banyak yang ke sana untuk diving juga, snorkeling dan sebagainya. Ini Pak. Jadi kalau di Grand Watu Dodol itu kita selalu berkolaborasi ya, bersinergi dengan pemerintah juga, terutama dengan Dinas Pariwisata kita selalu bersinergi, dan juga dari masyarakat juga harus ada dukungan dari masyarakat, karena di sana Grand Watu Dodol juga merupakan wilayah konservasi. Jadi terumbu karang dulu yang hancur, yang dirusak, bagaimana caranya masyarakat itu merasa ikut memiliki, ini yang penting dulu. Karena yang saya jual sekarang, yang kami jual di Grand Watu Dodol itu underwaternya juga, terus ada paket edukasinya juga. Kalau sudah masyarakat merasa memiliki, otomatis di sana sudah akan tercipta suatu tempat destinasi yang aman. Dalam Sabta Pesona, dalam ilmu pariwisata ada namanya Sabta Pesona, maka yang pertama itu adalah aman.
Kalau sudah aman, maka banyak akan pengunjung yang datang ke sana. Datang. Aman itu bukan cuma dari hal-hal yang kriminal, juga dari informasi dari masyarakat. Bagaimana masyarakat sekitar itu mendukung supaya destinasi ini mendapatkan diinformasikan hal-hal yang baik keluar. Nah, tanpa dukungan dari masyarakat kita nggak bisa. Nanti kalau misalnya nggak ada masyarakatnya yang mendukung, tiba-tiba ada yang mau ke GWD, ada yang ngomongin kalau misalnya jangan ke sana Ya, gitu. seperti itu. Itu yang mungkin harus diedukasi ya. Harus seperti itu. Kira-kira selama ini Pak, kegiatan apa sih yang sudah diinisiasi oleh Pak Darwis? Mungkin ada kegiatan-kegiatan tertentu. Kemarin saya dengar ada jambore juga ya Pak ya? Ya. Jadi begini, Pak Darwis ini, kalau yang asosiasi ini lebih pada pendampingan. Pada destinasi-destinasi, karena destinasi ini dibagi 3 ya. 3 kategori. Nomor 1 ada namanya destinasi rintisan. Ini yang perlu kita dampingi betul. Nah, yang kedua, destinasi yang sudah masuk tahapan berkembang. Yang ketiga, maju. Kalau yang maju ini artinya sudah bisa berjalan sendiri. Maka kita harus fokus pada rintisan. Makanya ada namanya pelatihan SDM. Ini sudah mulai kemarin hampir 1 bulan, kadang-kadang 2 kali ya. Diinisiasi oleh asosiasi dan juga Dinas Pariwisata. Itu ada namanya pelatihan SDM terkait dengan destinasi wisata rintisan. Oke. Apa yang materinya di sana? Yang terutama adalah masalah kelembagaan dulu. Menguatkan kelembagaannya, bagaimana supaya ini lembaganya kuat. Kita buatkan pondasi dulu. Karena kalau pondasinya nggak kuat, tidak lama biasanya cepat ambruk. Ini yang penting. Karena sangat kompleks ya, kalau kita sebagai pengelola destinasi itu kan banyak ada di pesisir, ada di gunung. Itu biasanya rentan dengan gesekan. Iya. Ini yang perlu kita betul cermat untuk memberikan bekal kepada teman-teman yang ingin membuat destinasi. Kalau yang berkaitan dengan pantai itu biasanya sudah ada kelompok-kelompok sendiri yang di bawah naungan perikanan. Pok Mas, KOB, Pok Dakan. Itu biasanya yang mengawali. Biasanya di saat Pak Darwis ini datang, kadang-kadang muncul konflik. Bagaimana kita supaya antara Pak Darwis dengan kelompok-kelompok perikanan ini bersatu dan satu arah. Ini kemarin saya terjadi di Bimorejo yang sekarang sudah wisatanya baru, ada sekarang ada Wongsorjo, ada tambahan lagi sekarang. Terus di Gumuk Kantong, saya menyatukan bagaimana kelompok perikanan dengan kelompok pariwisata ini menyatu. Satu visi yang sama, tujuannya sama, untuk kesejahteraan. Iya. Saya kemarin sudah sering memberikan edukasi ya kepada nelayan, karena nelayan itu harus butuh pendapatan lain selain dia menjadi nelayan asli. Karena ada satu musim atau sampai berapa bulan itu paceklik, seperti bulan-bulan ini. Di saat cuaca ekstrim seperti ini, mereka tidak bisa mencari ikan. Bagaimana di saat ekstrim tidak bisa mencari ikan? Tapi mereka berpenghasilan gitu ya? Iya, berpenghasilan, makanya dia harus juga berubah mindsetnya juga sebagai pelaku wisata. Oke. Ya alhamdulillah sekarang mereka di Laut Paceklik, ternyata dengan menjadi pelaku wisata mereka tetap bisa bertahan. Jadi Bapak ini ya merangkul semua teman-teman yang ada di tempat sekitar destinasi itu, sehingga nantinya satu visi, satu misi juga yang sama kayak gitu, sama-sama memperkenalkan pariwisata gitu ya Pak ya? Intinya seperti itu. Jadi bergabungnya teman-teman ini menjadi asosiasi ini kan bagian dari sinergi ya. Iya. Karena wisata ini menurut saya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi di saat ada, walaupun di sepanjang 175,8 garis pantai yang ada di Banyuwangi ini ya, itu sudah ada 34 destinasi, itu mempunyai keunikan sendiri. Jadi misalkan ada yang tamu ke GWD, minta referensi, misalkan makan malam di mana, akhirnya saya misalkan tunjukkan ke teman sendiri karena Pak Darwis yang kelola di Fish Market. Sehingga saling memberikan informasi. Ada yang mau snorkeling, kadang-kadang teman, oh silahkan ke GWD. Ada yang mau tanam terumbu karang, monggo silahkan. Jadi saling menjual juga. Saling menjual gitu. Karena kalau kita berkolaborasi bersama kan sama-sama bangkit ya Pak. Sama-sama bangkit.
Jadi nggak satu destinasi saja yang semakin tinggi, tetapi semua destinasi bisa dirangkul bersama gitu ya? Harus seperti itu. Justru harapan saya ya, bagaimana orang ini berlama-lama di Banyuwangi. Iya. Tidak terasa. Sehingga nanti mereka kehilangan uang tidak terasa di Banyuwangi gitu loh. Seminggu, sebulan gitu ya Betul, Pak? kalau kita eksplor semua ya, Iya, bener. dengan berapa banyaknya destinasi itu, waktu seminggu nggak cukup di Banyuwangi. Gitu loh, permasalahannya mereka cuma punya pekerjaan, bisanya cuma weekend, Sabtu Minggu. Lihat mereka tiap hari ngelencer, mungkin ya juga ditegur juga dengan atasannya, apalagi PNS. Kan ada batasan waktu gitu. Bener. Jadi yang pengen Pok Darus ini tunjukkan atau munculkan itu adalah gimana teman-teman kalau datang berwisata ke Banyuwangi, walaupun udah sering banget ke Banyuwangi, tapi mereka dapat hal-hal baru terus. Ya. Bener Pak ya? Karena kadang tuh misalnya semakin sering kita datang, semakin banyak hal baru yang kita dapat. Saya aja di sini tinggal beberapa tahun di sini itu banyak Iya. banget tempat-tempat baru, Betul. tempat baru. Jadi saya sendiri pun banyak banget tempat yang belum pernah saya datangin semuanya gitu loh. Saking setiap hari ada destinasi baru ya Pak ya. Emang itu Bapak terapkan banget ya untuk memunculkan destinasi-destinasi baru di Banyuwangi gitu Pak? Memang itu memang tujuan saya ya. Karena prinsipnya begini, dengan banyaknya destinasi, itu saya selalu mengatakan di mana-mana ya, ibaratkan kita menanam padi. Iya, Kalau kita menanam padi, rumput pasti tumbuh. bener. Kalau kita menanam rumput, apakah padi tumbuh? Enggak. Pertanyaannya kan tidak. Iya benar. Sama, di saat kita di sana tumbuh destinasi, maka UMKM di sana akan tumbuh dengan sendirinya. Karena ya UMKM itu ada dua kategori. Kalau orang buka namanya warung kuliner ya di kota itu pasti laku. Tapi bagaimana orang buka warung di tengah hutan? Apakah laku? Tidak akan laku. Bagaimana caranya laku? Orang-orang pedesaan yang di pelosok itu supaya bisa jualan, bisa ada UMKM di sana, maka harus ada daya tarik namanya destinasi. Destinasi. Di saat ada destinasi, orang ke sana, banyak orang tanpa disuruh mereka sudah berpikir enaknya saya jualan karena di sini tempatnya orang. Benar. Ini kaitan antara UMKM dengan destinasi itu sangat erat sekali. Terbukti ya, waktu PPKM, bagaimana wisatawan nggak bisa masuk Banyuwangi, semua UMKM Kolaborasi. Iya. Sehingga cepat bangkit. Karena kalau kita lihat cepat sekali untuk bangkit dari pandemi kemarin. Banyak banget program-program yang dilakukan UMKM naik kelas dan sebagainya dari pemerintahan juga. Betul. Karena kalau misalnya kita ngomongin soal UMKM ya Pak, kalau mereka harus dari desa datang ke kota untuk berjualan, lebih enak mereka jualan di tempat masing-masing. Betul. Jadi intinya dengan banyaknya destinasi maka di sana akan tumbuh nanti UMKM di dalam destinasi. Benar Itu sekali. pasti akan tumbuh sudah. Ini hampir hari ini sudah ada kurang lebih ya UMKM saja itu yang berada di dalam destinasi itu kurang lebih 500 lebih sudah. 500 lebih. 550-an lah UMKM dengan tambahan destinasi yang baru ini. Dengan homestay itu sudah mencapai 800 lebih. Oke, semakin banyak peluang untuk masyarakat bisa Iya. mendapatkan keuangan juga dari situ, Betul. melihat potensi-potensi ya Pak ya. Jadi masyarakat di Banyuwangi itu banyak nih hal yang bisa dilakuin karena ada destinasi baru terus gitu. Jadi nggak monoton gitu ya Pak ya. Jadi memang saya mengharapkan ke teman-teman ya supaya selalu ada inovasi. Benar. Ini yang terpenting ya. Sehebat apapun kita, kalau kita puas dengan hasil hari ini, tidak ada inovasi, orang suatu saat akan bosan. Bosan. Jadi terus kita menggali potensi terus. Makanya saya ke depan ini saya mencanangkan gini. Kalau kemarin hanya orang berwisata ya, tapi bagaimana orang berwisata ini sambil mencari ilmu. Oke. Makanya saya kemas dengan namanya Edo Ecotourism. Edu ekoturism. Ekowisata itu ya. Itu yang saya kemas sekarang. Dan ini sudah terbukti ya, banyak akademisi dan insya Allah nanti hari Senin saya menurunkan 616 akademisi dari Surabaya, mahasiswa dari Surabaya. Selain itu sudah ada sekarang yang sudah turun, termasuk dari Brawijaya sudah turun ke tempat-tempat destinasi. Jadi destinasi itu bukan cuma tempat berjalan-jalan, tapi sekarang untuk tempat riset dan KKN. Oke. Karena di sana banyak pengalaman yang perlu Digali. ya. Memang tujuan saya harus ada kolaborasi antara Kolaborasi. akademisi dengan praktisi. Benar. Ini saling transfer ilmu itu, pengalaman itu. Oke, harapan Bapak nih, kan banyak sekarang anak-anak KKN yang ada di tempat-tempat wisata saat ini.
Harapan Bapak untuk anak-anak KKN ini apa nih ke depannya? Khususnya anak-anak muda yang berperan, seperti apa sih peran yang harus mereka lakuin untuk membantu peningkatan pariwisata? Kalau saya yang nomor satu ya, dengan banyaknya KKN ya, anak-anak muda kan milenial, otomatis dia sudah aktif di medsos ya. Iya. Saya wajibkan tiap hari dia Posting. supaya ada promosi gratis gitu. Oke. Mereka milenial kan. Juga saya kemarin terutama ya anak-anak yang KKN yang khususnya dari Banyuwangi, saya sempat bertanya. Banyuwangi pariwisatanya sudah luar biasa, artinya sudah maju. Saya bertanya, di saat pariwisata di Banyuwangi sudah maju, saya menanyakan Anda posisinya di mana? Sungguh sangat ironis kalau ini Anda cuma jadi penonton. Ayolah ikut ke dalam jadi pemain. Inilah, ada yang alasan, wah saya masih kuliah Pak, nggak bisa ini. Sebetulnya bisa. Kita main di medsos, dapat tamu, bisa dilepas, sudah ada presentase kok. Tanpa harus bekerja berat. Mereka di medsos main kan terus paket-paket wisata. Mereka dapat tamu, bisa kerjasama. Kalau ke GWD misalkan mau trip ke Pulau Tabuan, monggo. Kerjasama dengan saya. Mereka akan dapat 10% dari saya. Pasti itu sudah. Oke. Jadi gimana sekarang kita anak-anak muda itu yang diharapkan Pak Aziz ini, bagaimana kita berperan untuk menggunakan media sosial kita untuk menggait tamu juga. Betul. Nah, nantinya kita juga mendapatkan keuangan dari situ, mendapatkan Profit lah. Ya, profit juga dari situ, terus membantu juga Pak Darwis yang ada di sekitar gitu ya, Pak. Jadi tingkat kolaborasi yang dilakukan itu benar-benar kompleks gitu. Ya. Bukan hanya cuman sebatas setelah KKN selesai gitu ya, yang dimaksud sama Pak Aziz gitu. Karena anak-anak muda ini kan sangat ini ya, masih potensi ya. Benar. Untuk di ide-ide kreatif iya, itu di banyak. zaman sekarang kan memang sudah zaman digital ya. Jadi justru anak-anak muda yang banyak peran di zaman-zaman sekarang. Cuma disayangkan kalau dia sudah menguasai ilmu-ilmu digital itu nggak digunakan yang hal-hal yang positif ya. Benar. Jadi, harapan saya supaya mereka di saat sambil kuliah, mereka tidak terlalu banyak tergantung pada orang tua, mereka sudah bisa mendapatkan penghasilan. Ini harapan saya sebetulnya. Oke, jadi dengan melalui KKN ini banyak hal yang memang diajarkan sama Pak Aziz. Khususnya untuk teman-teman podcast yang hari ini menonton juga, yuk kita manfaatin media sosial kita sebaik mungkin, dan juga kita bisa berkolaborasi bersama Pak Darwis sekitar untuk nantinya kita memajukan wisata, destinasi-destinasi yang ada di Banyuwangi, khususnya destinasi-destinasi rintisan ya Pak ya. Karena itu perlu banget sama kita untuk dipromosikan melalui media sosial kita gitu. Kira-kira Pak, saat ini kan destinasi itu di sekitarnya banyak masyarakat nih. Masyarakat di sekitar destinasi. Peran apa sih yang dibutuhkan dari masyarakat sekitar sehingga nantinya kita juga bisa berkolaborasi bersama dengan Pak Darwis gitu. Kalau menurut saya gini lah, sebetulnya dengan adanya munculnya destinasi itu nomor satu ya, memang untuk meningkatkan ya ekonomi di sekitar masyarakat di sekitar destinasi. Itu tujuannya nomor satu. Jadi kita di saat ada destinasi itu harus betul-betul merangkul masyarakat yang ada di sekitar itu. Karena itu nanti yang ikut menjaga keamanan. Sudah saya katakan di awal. Kalau sudah mereka merasa memiliki, otomatis keamanan di sana akan tercipta. Ini yang terpenting menurut saya. Jadi juga mengedukasi masyarakat bahwa pariwisata ini salah satu pekerjaan ya yang tidak memerlukan pendidikan yang sangat tinggi. Sebetulnya di sana ada keinginan saja. Contoh ya, saya kan selalu kalau di tempat saya di Grand Watu Dodol selalu mengedepankan kearifan lokal. Jadi orang yang menjadi guide nyelam itu orang nggak pendidikan tapi memang orang penyelam, sehingga dia bisa menguasai, dia mempunyai ilmu menyelam free dive itu sambil kamera, sambil dia fotokan tamu di bawah air. Di bawah air. Itulah. Sehingga saya tahu bahwa keahlian orang-orang ini ternyata ada. Tinggal kita bagaimana menyalurkan dari keahlian itu sehingga bisa mendapatkan penghasilan itu. Penghasilan gitu. Jadi Pak Darwis itu yang dilakuin banyak ya Pak ya sebenarnya? Sebetulnya banyak sekali. Banyak sekali pendampingan yang dilakukan ya Pak ya? Betul, termasuk kemarin teman-teman Pak Darwis. Jadi saya pernah dapat bantuan, alhamdulillah ya. Waktu itu saya wujudkan menjadi sebuah
properti. Artinya alat-alat kayak sound system dan tenda, kerucut. Tujuannya apa? Memang ini untuk UMKM. Karena setiap event itu mesti ada bazar. Benar. Gitu loh. Setiap event-event Pok Darwis itu pasti ada namanya bazar UMKM. Bagaimana kita mengadakan bazar kalau kita nggak punya alat-alat itu? Dan alhamdulillah alat-alat itu sampai hari ini nggak pulang-pulang tiap hari gitu. Dipinjem. Iya, mudah-mudahan ada pemerintah lah yang mendengar suaranya asosiasi ini. Kami masih kekurangan properti itu lah. Karena sangat dibutuhin ya. Sangat Pak, ya? dibutuhkan, karena nanti kalau sudah ada event itu bukan hanya UMKM yang ada di dalam destinasi itu, tapi UMKM di luar itu saya undang untuk jualan di sana. Contoh kayak camper van kemarin di Grand Watu Dodol, itu UMKM dari luar, kita kolaborasi dengan UMKM yang ada di dalam destinasi itu. Oke. Gitu. Jadi harapannya ke depannya dari pihak pemerintahan juga bisa memberikan properti lainnya gitu ya untuk membantu mendukung Pok Darwis dan juga UMKM lainnya gitu. Karena kalau misalnya kita lihat itu sangat dibutuhin untuk misalnya nanti ada bazar-bazar, berjualan di dekat situ atau ada kegiatan-kegiatan gitu ya Pak ya. Iya, sangat dibutuhkan kalau itu. Apalagi kemarin sudah sampai di mana? Di luar Banyuwangi ya? Kemarin di Situbondo itu dipakai sampai 7 hari. Oke. Alhamdulillah dia merasa terbantu ya oleh asosiasi Pok Darwis Banyuwangi. Ya mungkin dinasnya sendiri nggak membantu, tapi asosiasi sangat peduli dan mereka sangat berterima kasih. Dan sampai hari ini mereka tetap akan bersinergi untuk minta pendampingan ya kepada asosiasi Pok Darwis Banyuwangi. Jadi asosiasi ini bukan cuma mendampingi di wilayah Banyuwangi, Tapi di luar Banyuwangi tapi juga. juga terbuka kepada Pok Darwis yang ada di luar Banyuwangi. Termasuk bulan depan saya akan berangkat ke Bawean. Saya diminta untuk mendampingi di sana. Oke, berarti saat ini dari pihak-pihak lain di Jawa Timur khususnya ya. Jawa Timur khususnya. Jawa Timur khususnya itu sudah melihat bahwa Pok Darwis Banyuwangi itu sangat kompatibel untuk meningkatkan pariwisatanya. Karena pariwisata Banyuwangi terus meningkat, apalagi setelah pandemi, bukannya kita malah anjlok, tapi kita malah bangkit gitu ya Pak ya. Sekarang kita habis assessment, UGG juga, dengan poin yang luar biasa, kayak gitu. Dan banyak hal yang emang destinasi-destinasi di Banyuwangi itu menerapkan dengan sangat baik, sehingga destinasi di luar dari Banyuwangi itu sangat mengapresiasi Banyuwangi, bener ya Pak ya? Betul. Apalagi Pak Darwisnya nih. Sampai Pak Aziz sampai sibuk banget gini, banyak kegiatan akhir ini. Oke Pak, saya juga tahu kalau misalnya Bapak ini mendirikan suatu kayak komunitas gitu ya sama anak-anak muda. Iya. Banyuwangi Coral Rescue. Yeah. Nah, BCR gitu ya Pak ya. BCR. Ini udah sejak kapan nih BCR Pak? Kalau BCR itu berdirinya itu 2021 ya sebetulnya. 2021, baru kemarin-kemarin ini. Baru kemarin itu kan karena ada pertemuan dengan anak muda yang juga peduli terhadap lingkungan. Ini. Jadi sekarang saya merasa bangga kalau ada anak muda peduli terhadap lingkungan. Ini. Karena sekarang sudah lingkungan jarang ya sebetulnya ya orang yang peduli terhadap lingkungan. Nah, kemarin makanya saya kasih wadah dengan teman-teman kumpul namanya BCR Banyuwangi Coral Rescue. Itu untuk penyelamatan terumbu karang yang ada di wilayah Banyuwangi. Jadi itu programnya termasuk kegiatannya itu mulai penanaman, terus penjagaan dan semua sudah nanti. Itu. Kenapa sih harus kita jaga Pak underwater kita? Karena banyak kadang-kadang orang yang mencari ikan itu tetap tidak ramah lingkungan. Makanya di wilayah-wilayah tertentu itu memang harus dijaga. Juga banyak orang yang kadang-kadang di saat ada zona konservasi tetap membuang jangkar sembarangan, sehingga cenderung menghancurkan karang. Sampai segitunya kita menjaga gitu. Oke, sampai di bawah-bawahnya lah, di bawah-bawahnya. Karena mereka mempunyai tagline ya, no coral no fish. Oke. Jadi kalau tidak ada karang, ikannya tidak ada. Karena karang ini adalah rumah ikan, tempat berkembang biaknya ikan gitu loh. Bagaimana bisa berkembang biak kalau rumahnya tidak ada? Gitu. Jadi biar semakin cantik juga ya underwater kita gitu ya, dengan terumbu-terumbu karang yang cantik tanpa kita rusak gitu. Akhirnya BCR ini hadir untuk
menyelamatkan itu, terus biar eksistensi dari koral itu tetap terus ada, khususnya rumah ikan tadi, supaya ikan itu terasa safe, aman di bawah laut gitu ya Pak ya? Pokoknya kalau di wisata itu sangat kompleks, Mbak. Jadi makanya ya, Mbak Silya itu ya, makanya kalau kita juga jual edukasi ya, edukasi mulai dari perikanan dan juga pertanian. Ini sudah menjadi atraksi edukasi. Semua. Kalau yang dikatakan tadi BCR itu kan bagian dari atraksi penanaman terumbu karang ya. Ini sudah paket-paketnya sudah dijual. Apa sih keuntungannya? Jadi mereka tanpa keuntungannya dengan edukasi itu sudah mereka mendapatkan penghasilan. Karena itu sudah dijual per paket. Ada paketnya nanti. Ada camp misalkan besoknya menanam terumbu karang. Setelah itu nanti misalkan makannya berapa kali. Jadi sudah dibentuk paket, nanti akhirnya per orang misalkan kena 250. Itu sudah kegiatannya sudah include semua. Dan wisata edukasi ini beda ya dengan wisata-wisata yang sifatnya hanya sebatas selfie ya. Kalau wisata edukasi itu misalkan hari ini kita menanam karang. Sebulan kemudian kita foto, kita kirim lagi pada orangnya yang nanam. Saya tanyakan, ini sampean nggak tertarik lagi, ini yang sampean tanam ini sudah karangnya sudah bagus. Akhirnya tertarik, dia akan datang lagi ke Banyuwangi. Untuk nanam lagi? Sehingga dia ingin menyelam lagi, sewa alat dan sewa guide. Sewa kamera, iya untuk melihat saja. Akhirnya juga bisa menghasilkan uang lagi pada teman-teman guide. Oke, benar. Jadi dia berkelanjutan. Berkelanjutan, gitu. sustainable gitu. Iya, sustainable, nggak sampai di situ saja. Ya. Apalagi kalau misalnya kita lihat sekarang pariwisata atau destinasi-destinasi itu harus mencakup 5A tadi ya. Ada accommodation-nya, ada atraksinya, ada banyak hal. Jadi sehingga orang yang datang ke Banyuwangi atau datang ke destinasi itu banyak hal yang bisa dilakukan. Bukan hanya cuman selfie seperti yang disampaikan oleh Pak Aziz. Tapi yang diterapkan Pak Aziz saat ini adalah bagaimana orang itu datang menghabiskan waktu yang lama dan berkelanjutan, yaitu dengan wisata edukasi. Oke Pak, mungkin harapan kedepannya untuk Pak Darwis, atau ada nggak sih unek-unek dari Pak Darwis yang ingin disampaikan mungkin yang saat ini mungkin sangat dibutuhkan oleh Pak Darwis? Ya mungkin ke depan ya, kita juga butuh perhatian khusus ya dari pemerintah, karena bagaimanapun Pak Darwis ini sebagai pejuang destinasi ya, dan itu pun murni diinisiasi dari atas dasar kesadaran masyarakat. Dengan adanya destinasi yang diinisiasi oleh Pak Darwis ini, juga ada wisata, misalkan ada wisata kali ya, itu kali yang kotor dibersihkan. Jadi bukan mereka cuma mendapatkan profit, tapi juga lingkungannya juga bagus. Nah, untuk itu saya minta pemerintah, semualah pemerintah nanti ikut mendorong bagaimana Pak Darwis ini supaya berdaya gitu. Ini sebetulnya hari ini sudah jalan, cuma masih belum sekompleks itu ya. Iya, jadi Pak Darwis masih butuh perhatian lebih gitu ya. Perhatian lebih dari pemerintah. Sehingga nanti Pak Darwis yang bergerak secara sukarela itu akan melakukan tugas-tugasnya dengan semakin semangat lagi. Betul. Sehingga pariwisata di Banyuwangi tanpa adanya Pak Darwis ini tidak mungkin berdiri seperti saat ini gitu ya Pak ya. Betul, tidak akan muncul 97 destinasi. 97 destinasi, mungkin hanya beberapa destinasi saja. Beberapa saja. Dengan 97 destinasi berarti membuka lapangan pekerjaan sudah berapa orang yang sudah bekerja. Semakin banyak peluang pekerjaan yang sudah dibuka akibat dari adanya Pak Darwis dari beberapa tahun yang lalu sampai hari ini, apalagi pas masa pandemi kemarin ya Pak ya. Jadi harapan yang disampaikan Pak Aziz tadi semoga bisa didengar oleh pemerintah juga, sehingga kedepannya kita semua bisa berkolaborasi bersama meningkatkan pariwisata. Pak Aziz, terima kasih hari ini sudah bergabung bersama dengan Celia, sudah sharing banyak hal terkait dengan fungsi Pak Darwis, seperti apa kegiatan-kegiatan Pak Darwis, dan harapannya ke depan masyarakat sekitar, anak-anak muda dan milenial juga bisa berperan aktif membantu Pak Darwis untuk mengenalkan pariwisata ke depannya. Oke Pak Aziz, terima kasih banyak dan selamat melanjutkan kegiatannya. Karena Pak Aziz sangat sibuk untuk memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat terkait dengan sadar wisata. Oke teman-teman podcast Rumah Degiri, saksikan terus podcast Rumah Degiri setiap hari Jumat jam 7 malam di YouTube Rumah Degiri. See you, terima kasih.